Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab Semar tidak suka dengan Islam. Pulau Jawa terkenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal sangat angker itu dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran yang sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus, sebagai dahyang atau penguasa wilayah tanah Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa demi melakukan syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para relembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus tetap dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok itu terkenal alim ulama, ahli ruqyah, dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah dari Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badranaya selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir
yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan agama Islam. Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya, namun dengan beberapa syarat. Dan berikut ini adalah syarat-syarat perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Kemudian yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Misalnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Dan kemudian yang terakhir, tidak boleh merubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban. Biarkanlah padi ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, maka 500 tahun lagi Ki Semar Badranaya berjanji akan muncul lagi dengan membuat goroh-goroh. Seperti yang kita semua ketahui, Semar adalah nama tokoh utama Punokawan dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit yang berjudul Sundamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, ia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Dan seperti yang kita semua ketahui, Semar sendiri merupakan titisan dari Sang Hyang Ismaya.